Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang kematian. Karena ini penting. Semua orang pasti akan mati. Saya pun akan mati. Kematian orang itu tidak tahu kapan kita mati. Bisa nanti malam, bisa besok, bisa seminggu lagi, bisa setahun lagi, yang pasti mati. Nah, sebelum kita mati, kita mau pelajari nih. Setelah kita mati mau tinggal di mana? Hanya 2 tempat yang dapat kita tinggal setelah kita mati. Ke surga atau ke neraka. Pada dasarnya semua orang ingin mati masuk surga ya. Tidak ada satu orang pun yang mati ingin masuk neraka. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita cari uang, kita dapat uang. Kalau kita cari ilmu, kita dapat ilmu. Kalau kita cari surga, kita dapat surga. Kalau kita nggak mencari surga, kita mati. Ya kita nggak dapat surga, itu permasalahan. Makanya pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang surga. Bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan surga? Kalau kita baca di dalam Yohanes ya, ini orang yang masuk surga ada di Alkitab diceritakan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama saya bacakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ini janji Tuhan kepada manusia. Tuhan akan membawa saudara ke surga. Manusia nggak bisa pergi ke surga sendiri, saudara. Di sini dikatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Tuhan berjanji kepada semua manusia akan dibawa ke surga, ke rumahnya Tuhan. Ini janji Tuhan kepada manusia, siapapun dia. Nah, Tuhan akan membawa kita ke surga. Nah, yang jadi masalahnya, bagaimana caranya Tuhan membawa kita ke surga? Itu masalahnya. Manusia nggak bisa pergi ke surga sendiri, saudara yang kekasih. Sekalipun dia nabi, dia nggak bisa nyelonong ke surga. Dia harus melalui Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, aku akan membawa kamu ke surga. Ya, sekalipun dia nabi, dia nggak bisa pergi ke surga sendiri. Dia butuh namanya Tuhan yang membawa. Nabi itu dibawa Tuhan ke surga. Dia nggak nyelonong masuk ke surga. Sekalipun sehebat apapun manusia, dia nggak bisa pergi ke surga sendiri. Dia harus membutuhkan yang namanya Tuhan. Aku akan membawa kamu. Ya, di sini jelas dikatakan. Jadi yang membawa saudara ke surga itu Tuhan, bukan nabi. Nabi nggak bisa membawa kita ke surga. Kadang-kadang sadar atau tidak sadar, manusia itu membanggakan nabi. Sadar atau tidak sadar, mereka membanggakan nabi. Padahal nabi nggak bisa bawa kita ke surga. Betul nggak? Yang bisa membawa saudara ke surga hanya Tuhan.
Ini janji Tuhan kepada semua manusia. Semua manusia akan dibawa Tuhan ke surga. Ya, ini harus saudara tahu. Sebelum Tuhan membawa kita ke surga, Tuhan ingin survei dulu kepada saudara, kepada saya. Ya, sebelum kita mati dibawa Tuhan ke surga, Tuhan ingin datang dulu ke tempat kita. Apakah Tuhan bisa datang ke tempat kita? Bisa, namanya Tuhan. Bisa datang ke tempat kita. Apa benar sih, bagaimana sih caranya Tuhan tuh bisa datang kepada kita? Kita baca di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Ini Tuhan datang kepada kita. Ya, sebelum Tuhan membawa saudara, membawa saya ke surga, sebelum dia bawa kita ke surga, Tuhan datang dulu ke tempat kita. Dia ingin survei. Apakah kita layak masuk surga atau enggak? Itu penting. Ya. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Ini Tuhan mensurvei kita. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat, ini kata Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Barang siapa yang mendengar suaraku, aku akan masuk dan aku makan bersama dia. Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Yang jadi masalah, apakah saudara bisa melihat Tuhan? Apakah saudara bisa mendengar suara Tuhan? Ini masalah, saudara yang kekasih. Kalau saya yang ngomong, saya bisa salah. Betul nggak? Kalau manusia yang ngomong, itu bisa salah. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, nggak bisa salah. Di sini dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang mendengar suaraku, aku akan masuk. Ini perkataan Tuhan, saudara yang kekasih. Kalau Tuhan mengatakan, saudara bisa melihat Tuhan, pasti bisa. Kalau Tuhan mengatakan, saudara bisa mendengar suara Tuhan, itu pasti bisa. Apakah bisa orang melihat Tuhan? Bisa. Apakah bisa orang mendengar suara Tuhan? Bisa. Cuman nggak tahu caranya. Bagaimana sih kita bisa melihat Tuhan? Bagaimana sih caranya kita bisa mendengar suara Tuhan? Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajarkan bagaimana kita bisa melihat Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau kita baca ya di dalam Yohanes pertama ayat yang pertama, yang namanya lihat itu pakai mata, saudara yang kekasih. Ya, namanya melihat pakai mata. Bagaimana sih caranya kita bisa melihat Tuhan? Ini rahasia besar yang banyak orang tidak tahu. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat pertama, saya bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jelas ya? Saya ulangin lagi ya. Ini berbicara tentang Tuhan ya. Yohanes 1 ayat pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saya baca ini pakai mata. Ternyata Tuhan itu adalah firman. Perwujudan Allah salah satunya itu firman. Kalau saudara membaca firman, maaf saudara. Kalau saudara membaca firman Tuhan, ini firman Tuhan nih. Kalau saudara membaca firman Tuhan, maka saudara sudah melihat Tuhan. Itu maksudnya. Makanya kenapa saya suka membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini ada Tuhan.
ada petunjuk untuk kita bisa masuk surga. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Banyak yang nggak tahu, saudara yang kekasih. Ternyata kalau kita baca firman Tuhan, itu sama saja kita melihat Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan itu banyak rahasia-rahasia Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi kalau saudara nggak baca Alkitab, saudara nggak bisa melihat Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, ada dua keuntungan. Pertama, kita bisa melihat Tuhan. Yang kedua, kita bisa mendengar suara Tuhan. Dengan kita membaca Alkitab, dengan kita membaca firman Tuhan, kita bisa melihat Tuhan dan bisa mendengar suara Tuhan. Apa benar sih perkataan saya ini? Sepertinya dongeng ya, saudara yang kekasih. Tapi ini kenyataan bahwa Tuhan itu adalah firman. Apa benar kalau orang baca Alkitab atau baca firman Tuhan itu bisa melihat Allah? Wahyu 1 ayat yang ketiga ya. Saya ingin jelasin masalah melihat dan mendengar ya. Mendengar Tuhan ya. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saya ulangin lagi, Wahyu 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengar kata-kata nubuat ini, dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ini informasinya dari surga. Informasi dari surga mengatakan, berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, itu kita bahagia. Kenapa kita baca Alkitab atau berbaca firman Tuhan, kita bahagia? Karena kita bisa melihat Tuhan. Dan kita bisa mendengar suara Tuhan. Kalau saudara nggak baca Alkitab, saudara nggak bisa mendengar suara Tuhan. Kalau saudara nggak ngerti Alkitab, saudara nggak melihat Tuhan. Ya. Dengan mata kita baca firman Tuhan, maka kita bisa mengetahui Tuhan ada di dalam hidup kita. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak ngerti Alkitab, maka kita tidak tahu Tuhan ada di mana. Saya belajar Alkitab ini sudah 30 tahun. Jadi saya bisa melihat Tuhan ada di dalam hidup saya. Saya bisa mendengar suara Tuhan ada di dalam hidup saya. Dulu saya orang jahat. Ya, dulu saya jahat sekali. Tetapi setelah saya baca Alkitab, saya pelajarin Alkitab ini, ternyata Tuhan mau masuk ke dalam hidup saya. Saya diajar sama Tuhan. Saya mendengar suara Dia melalui Alkitab. Sehingga saya berubah yang tadinya jahat menjadi baik. Makanya saya bisa khotbah gini karena saya melihat Tuhan dan saya mendengar firman Tuhan. Kenapa saya bisa khotbah seperti ini? Karena saya sudah mendengar suara Tuhan melalui Alkitab. Ya. Jadi Tuhan ingin mensurvei kita. Sebelum Tuhan membawa kita ke surga, Tuhan ingin datang dulu ke tempat hidup kita. Sebelum kita dibawa Tuhan ke surga, Tuhan berkunjung ke dalam hidup kita. Makanya di dalam Wahyu 3 ayat ke-20, lihatlah aku berdiri di muka pintu. Berarti Tuhan yang datang kepada kita. Ya, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Jadi sebelum saudara dibawa Tuhan ke surga, saudara mau nggak mau harus baca Alkitab.
Dengan baca Alkitab ini kita bisa melihat Tuhan. Dengan membaca Alkitab ini kita bisa mendengar suara Tuhan. Kalau saudara nggak baca Alkitab, nggak mendengar firman Tuhan, saudara nggak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ya, kalau saudara ingin mendengar suara Tuhan, ingin melihat Tuhan dengan benar, mau nggak mau saudara baca Alkitab. Jelas ya? Setelah kita sudah mengenal Tuhan, sudah melihat Tuhan, sudah mendengar suara Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam hidup saudara. Tuh. Setelah Tuhan masuk ke dalam hidup kita, Tuhan ingin makan. Namanya Tuhan kan hidup, saudara yang kekasih. Namanya hidup kan perlu makan. Kecuali mati, nggak makan lagi. Tuhan saya ini hidup. Dia bisa berbicara. Ya, dia bisa berbicara. Tuhan saya hidup, maka dia butuh makan. Dia datang ke tempat saya buka hati, dia minta makan. Bukan berarti kelaparan, tidak. Dia tidak kekurangan, tapi dia minta sesuatu dari kita, yaitu makanan. Makanya di sini dikatakan, aku akan masuk dan aku akan makan. Siapa yang menyediakan makanan itu? Ya kita, karena rumah kita. Nyambung ya. Kasih ilustrasi sedikit saudara yang kekasih. Kalau saudara didatangi oleh Pak Jokowi, presiden kita. Presiden mau datang ke rumah kita. Apa yang kita siapkan? Salah satu pasti makanan. Ya, kalau presiden mau datang ke rumah kita harus lidiki nih. Presiden itu doyannya apa? Oh, doyannya tempe. Dia nggak doyan makanan goreng-gorengan. Dia doyannya tempe, sayur asam. Maka yang kita sediakan tempe dan sayur asam. Kita nggak sediakan gorengan. Karena Pak Jokowi nggak doyan gorengan. Betul nggak? Begitupun Tuhan. Kalau Tuhan ingin masuk ke dalam hidup saudara, maka saudara harus ketahui apa kesukaan Tuhan. Ya, apa sih kesukaan Tuhan itu, saudara? Makanan apa yang Tuhan suka? Ya, yang tadi saya bilang, Tuhan saya hidup. Kalau hidup berarti dia butuh makan. Kita sediain. Amin. Yohanes 4. Semua ada di Alkitab. Kenapa saya tahu kesukaan Tuhan? Karena saya baca Alkitab. Saya pelajari Alkitab ini. Sehingga saya tahu pribadi Tuhan itu maunya apa. Ternyata makanan Tuhan adalah Yohanes 4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kehendak Dia. Jadi makanan Tuhan itu bukan makanan seperti makanan manusia. Saya kasih dikit saudara yang kekasih. Kalau saudara datang ke dukun, ya dulu saya belum Kristen, kadang-kadang sering ke dukun. Tempat dukun, apa yang disediakan sama kita? Menyan, kembang, ya, atau sesajen ayam angkung dulu saya ingat benar. Kita buat ayam angkung untuk dipersembahkan untuk roh-roh orang yang sudah mati dulu saya sebelum Kristen. Makanan itu adalah makanan roh-roh gentayangan katanya. Ya, kita siapin saja itu makanan kembang, menyan, ayam angkung, hiu, kita tancepin, kasih dia makan. Itu kasar ngomongnya ya saudara. Makanan untuk kasar ngomong setan-setan lah. Tuhan pun ingin makan. Ternyata makanan Tuhan itu bukan sesajen. Bukan sesajen. Ya, kalau dukun itu kasih sesajen untuk iblis.
Tapi makanan Tuhan itu bukan sesajen. Tuhan makanan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi makanan Tuhan itu adalah melakukan perintah. Ini Tuhan kasih contoh. Ternyata kalau saudara ingin memberi makan Tuhan, saudara harus melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Itu maksudnya. Kalau Tuhan sudah masuk ke dalam hidup saudara, maka saudara harus kasih makan itu yang namanya Yesus. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Sama seperti Matius 7 ayat 21. Kalau saudara melakukan kehendak Bapa yang di surga, itu sama saja saudara memberi makan Tuhan. Tuhan senang dengan orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Di dalam Alkitab ini banyak perintah Tuhan. Contohnya perintah Tuhan apa? Apa yang sudah kusatukan tidak boleh diceraikan manusia. Tentang perkawinan ya, salah satunya ya. Tuhan memerintahkan kalau kamu sudah menikah, tidak boleh cerai. Kalau kita praktekkan seperti ini, tidak cerai, selama kita kawin tidak cerai sampai mati, maka itu yang dinamakan makanan Tuhan. Itu yang dinamakan kesenangan Tuhan. Kalau Tuhan masuk ke dalam hidup kita, kita mempraktekkan apa yang Tuhan mau, itu sama saja kita menyambut Tuhan di dalam hidup kita. Nah, contohnya gini ya, saudara yang kekasih, Yohanes 8 ayat yang ke-11. Ini makanan Yesus ya. Makanan Tuhan, kasar ngomongnya ya. Yohanes 8 ayat yang ke-11 saya bacakan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini makanan Tuhan, saudara yang kekasih. Kalau saudara tidak melakukan dosa lagi, itu sama saja saudara memberi makan Tuhan. Karena makananku adalah melakukan perintah Tuhan. Nyambung ya, saudara yang kekasih. Kalau saudara mau mempraktekkan apa yang ada di dalam Alkitab ini, itu sama saja saudara sudah memberi makan kepada Tuhan. Sehingga pada waktu saudara mati, saudara pun akan diterima Tuhan di surga. Apalagi salah satu makanan Tuhan, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Jelas ya. Allah memanggil kita bukan karena di sini Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Yang cemar itu yang jahat ya, saudara. Berbuat dosa itu cemar itu ya. Berzina, maling, nipu. Allah memanggil kita bukan untuk kita menjadi maling, menjadi pelacur, menjadi penipu, pendusta. Bukan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Barang siapa yang tidak melakukan ini, ia bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Jadi jelas. Ternyata makanan Tuhan itu adalah orang yang hidupnya kudus. Harus jelas ternyata. Kalau kita memberi makan kepada Tuhan, kita harus hidup kudus. Kalau kita hidup kudus, itu kesukaan Tuhan. Itulah makanan Tuhan. Ya, makanan Tuhan adalah kalau kita berbuat kudus. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. Jelas ya, kalau kita hidup kudus,
berarti kita menerima Yesus, menerima Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita hidup kudus. Tetapi sebaliknya, kalau kita menolak hidup kudus, hidup kita masih berjudi, masih main perempuan, masih menipu, masih maling, pokoknya yang nggak benar, maka kita bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Kalau saudara menolak Tuhan waktu di dunia ini, saudara menolak Tuhan, pada waktu saudara mati, saudara pun akan ditolak Tuhan, tinggal di sorga. Sudah ada benangnya merahnya nih, saudara yang kekasih. Ternyata sebelum kita dibawa Tuhan ke sorga, Tuhan maunya seperti ini. Sebelum saya bawa kamu ke rumahku, kata Tuhan, aku akan datang dulu ke rumahmu. Aku ingin menikmati apa yang saya mau, kata Tuhan. Makan makanan rohani. Kalau saudara, hidup saudara mengikuti firman Tuhan, itu sama saja saudara memberi makan kepada Tuhan. Kalau saudara mengikuti firman Tuhan, itu sama saja saudara menerima Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara mempraktekkan isi Alkitab ini, itu sama saja saudara menerima Yesus, menerima Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga pada waktu saudara mati, saudara pun akan diterima Tuhan di sorga. Jangan firman Allah ini tidak ada manfaatnya kalau hanya diimani. Saya ulangin lagi ya. Firman Tuhan ini, isi Alkitab ini atau firman Tuhan ini tidak ada manfaatnya kalau hanya diimani saja. Saya percaya perkataan Tuhan. Itu nggak ada manfaatnya kalau tidak dipraktekkan. Jadi firman Tuhan ini harus dipercayai, harus diimani, dan dipraktekkan. Baru firman ini bisa bermanfaat untuk kita. Firman Tuhan ini kan Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang akan membawa saudara ke surga. Kalau saudara tidak mengikuti firman Tuhan, itu berarti saudara tidak mengikuti perintah Tuhan. Kalau saudara waktu di dunia tidak mengikuti perintah Tuhan, hanya mengaminin tapi tidak mau mempraktekannya, maka pada waktu saudara meninggal, saudara pun ditolak Tuhan. Kasar ngomongnya, Tuhan tidak akan membawa orang yang tidak mau mengikuti perintahnya. Apakah saudara sudah mengikuti perintah Tuhan? Kalau saudara belum mengikuti perintah Tuhan di muka bumi ini, pada waktu saudara mati, saudara pun akan ditolak Tuhan, tinggal di surga. Permasalahan besar ini. Karena banyak orang mengimani Alkitab, mengimani Yesus sebagai Tuhan, tetapi dia tidak mau mengikuti perintah Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu dia mati, dia nggak diterima menjadi warga negara kerajaan sorga. Sekalipun saudara hamba Tuhan, sekalipun saudara majelis, sekalipun saudara gembala, sekalipun saudara penginjil, kalau saudara hanya mengimani Alkitab, percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi saudara tidak mau mengikuti perintah Tuhan, maka pada waktu saudara mati, saudara pun akan ditolak Tuhan. Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Orang Kristen yang tidak mau mengikuti perintah Bapa yang di surga, di mata Tuhan dia jahat. Sehingga pada waktu dia mati, nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini penting, saudara yang kekasih.
Sebelum kita mati, kita cek, saya ini sudah menerima Tuhan belum dalam hidup saya? Saya ini sudah memberi makan belum? Memberi makan Tuhan belum? Jadi makanan Tuhan adalah melakukan perintah Bapa yang di sorga. Perintah Bapa yang di sorga itu apa, saudara yang kekasih? Berhenti berbuat dosa. Perintah Bapa yang di sorga apa? Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Kalau saudara di dunia menolak Allah, pada waktu saudara mati, saudara pun akan ditolak Tuhan di sorga. Penting gak ini? Penting. Sebelum kita mati, ini harus kita ketahui. Kalau orang yang belum belajar Alkitab, belajarlah Alkitab sebelum mati. Karena di dalam Alkitab ini, kita bisa melihat Tuhan. Karena di Alkitab ini, kita bisa mendengar suara Tuhan. Dengan Alkitab ini, kita mengetahui apa yang ingin Tuhan mau. Barang siapa yang menyambut aku di dunia, aku pun akan menyambut dia di surga. Hebat ya. Bagaimana caranya kita menyambut Tuhan di muka bumi ini? Belajar Alkitab. Pertama-tama belajar Alkitab. Firman Tuhan itu adalah Tuhan. Pelajarin firman Tuhan ini. Saya sebagai hamba Tuhan ingin mengajarkan saudara supaya saudara mati masuk surga. Dasarnya belajar Alkitab. Setelah belajar Alkitab, maka saudara mengetahui bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Kalau saudara bingung mau belajar Alkitab, hubungi saya. Saya akan membuka rahasia-rahasia kerajaan Allah yang saudara tidak tahu. Tuhan tidak pernah mempersulit kita masuk surga. Yang mempersulit kita masuk surga karena kita nggak ngerti bagaimana caranya kita bisa melihat Allah. Kita tidak mengerti bagaimana caranya kita mendengar suara Tuhan. Dan kita tidak mengerti bagaimana caranya kita menyambut Tuhan dengan benar. Kalau saudara menyambut Tuhan di dunia ini, maka pada waktu saudara mati, saudara pun akan disambut Tuhan di sorga. Clear? Ya, saya ingin katakan kepada semua orang, Tuhanlah yang akan membawa saudara ke surga, bukan nabi. Nah, sebelum Tuhan membawa kita ke surga, Tuhan ingin datang dulu ke dalam hidup kita. Dia katakan, lihatlah aku dan dengarlah suaraku. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk dan makan. Jadi ada 4 untuk kita bisa menerima Tuhan di dalam hidup kita waktu di dunia. Pertama, kita harus melihat Tuhan. Yang kedua, kita harus mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, kita membuka pintu untuk Tuhan masuk. Yang keempat, kita menyediakan makanan Tuhan. 4 macam. Kalau 4 macam ini kita penuhi, maka kita sudah menyambut Tuhan di dalam hidup kita pribadi. Kalau kita sudah menyambut Tuhan di muka bumi ini, kita mati. Kira-kira kita disambut Tuhan gak di sorga? Makanya di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Jangan khawatir soal makan. Kita baca lagi ya, lebih enak ya. Yohanes 14 ayat pertama. Saya senang baca ini. Karena ini saya akan ke sini. Kalau saya baca ini, sepertinya saya melihat rumah saya di sorga. Ya. Yohanes 14 ayat pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Karena Allah dengan Yesus itu sama. Kalau saudara percaya Tuhan, kalau saudara percaya Yesus, itu sama saja saudara percaya Tuhan. Saya ulangin lagi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan menyediakan tempat. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan jika aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini ayat yang sangat finishing. Finishing kita mati. Tuhan akan membawa saya ke tempat rumahnya di sorga setelah mati. Nah, sebelum saya dibawa Tuhan ke surga, saya harus menerima Tuhan terlebih dahulu di dunia ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima Tuhan? Kita harus melihat Tuhan. Kita harus mendengar suara Tuhan. Kita harus membuka pintu. Lalu kita memberi dia makan. Kalau keempat ini kita lulus, maka pada waktu mati, kita akan dibawa Tuhan ke rumah Bapa yang di surga. Jelas ya? Orang yang nggak pernah baca Alkitab, bacalah dari sekarang. Kalau saudara nggak ngerti, saya bisa ngajarkan kepada saudara, supaya saudara pun bisa dibawa Tuhan ke surga. Ini jelas ya. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apa itu yang dikehendaki Bapa di surga? Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Jelas. Singkat, tegas, jelas. Jadi sebelum saudara dibawa Tuhan ke surga, saudara harus melihat Tuhan, mendengar suara Tuhan, membukakan pintu untuk Tuhan, dan memberi makan Tuhan. Makanan Tuhan adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Bukan makanan manusia. Melakukan kehendak Bapa yang di surga itu adalah makanan Tuhan. Kalau saudara melakukan perintah Bapa yang di surga, maka itu sama saja saudara sudah memberi makan kepada Tuhan. Jelas ya. Ini firman Tuhan, saudara yang kekasih. Ini gak main-main. Ini terjadi. Saya umur 54. Sudah tua. Jadi gak main-main memberitakan Injil ini. 30 tahun lebih saya menjadi hamba Tuhan, belajar Alkitab ini. Jadi saya tahu rahasia Tuhan, bagaimana sayangnya Tuhan kepada kita. Bayangin saudara, saudara mau pergi ke surga, saudara dijemput seperti anak kecil. Saya pernah ngajak anak saya ke sekolahan, saya antar dari playgroup, TK, SD, SMA, saya yang jemput, saya yang antar. Ya, begitupun Tuhan. Tuhan ingin menjemput saudara pulang ke surga. Begitu perhatiannya Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan perhatian sama kita, kita harus ada perhatian juga sama Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak mengecewakan Tuhan. Kalau saudara tidak ada perhatian dengan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, saudara bisa ditinggalin sama Tuhan. Tinggalin. Saya ingin mengatakan kepada khususnya untuk orang Kristen atau hamba Tuhan atau pendeta, kalau saudara tidak mau hidup kudus, saudara bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. Allah memanggil kamu bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Kalau saudara menolak Allah di dunia ini, sekalipun saudara hamba Tuhan, sekalipun saudara pendeta, sekalipun saudara penginjil, saudara kalau mati ditolak Tuhan juga di surga.
Firman Tuhan ini, saya ulangin lagi. Firman Tuhan ini tidak ada manfaatnya kalau hanya diimanin. Tapi harus dipraktekkan. Nah, banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, hanya mengimani firman Tuhan, tapi tidak mau mempraktekkan firman Tuhan. Firman Tuhan disuruh apa? Suruh apa sama kita? Suruh hidup kudus. Kalau kamu menolak hidup kudus, berarti kamu menolak Tuhan. Kalau kamu menolak Tuhan, kamu mati. Kira-kira Tuhan terima saudara nggak? Tuhan pun nolak engkau juga. Maka sangat jelas ini dikatakan, sangat keras saya ngomong ini. Firman ini